Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman." Barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surga. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, jikalau kalian benar-benar rindu kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, tazkiyatun nufusnya, pensucian hatinya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang terhapuskan dosa-dosanya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada Kitabul Jami'. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-34-nya. Ya, disebutkan Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Akhrajahu Abu Daud wa sahahahu Ibnu Hibban. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, hadis ini dihembuskan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan sebuah faedah kepada kita, yaitu larangan untuk menyerupai suatu kaum, ya, terutama dari orang-orang kafir, ya, terutama dari orang-orang kafir, ya. Nah, tadi kita katakan, ya, larangan mengikuti suatu kaum tersebut, ya, baik itu dari orang-orang fasiknya, dari orang-orang munafiknya, ataupun dari orang-orang kafirnya. Ya, ada kita dapatkan bagaimana di luar sana, ya, yaitu kaum-kaum yang mereka melakukan LGBT, ya, dengan segala simbol-simbol yang mereka lakukan, ya, dengan segala gaya-gaya yang mereka perlihatkan, ya. Nah, ketika mereka sudah ada ciri khasnya pada diri mereka, maka dilarang bagi kita semua untuk menyerupai kaum tersebut. Dan begitu pula, ya, di luar sana ada ciri khasnya dari orang-orang kafir.
Ya, ada ciri khasnya yang ada pada diri orang-orang kafir. Maka kita pun juga dilarang untuk menyerupai segala bentuk zahir-zahir mereka ataupun juga perbuatan-perbuatan mereka. Ya, karena apa tadi? Rasulullah SAW melarang untuk melakukan yang disebut dengan tasyabbuh. Ya, tasyabbuh. Ya, yaitu menyerupai suatu kaum atau menyerupai orang-orang kafir. Tasyabbuh. Dari kata tasyabbaha, ya tasyabbahu, tasyabbuh. Ya, maksudnya tasyabbuh. Yaitu apa tadi? Menyerupai ya orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik. Ya. Nah, biasanya gitu ya, ketika seseorang sudah menyerupai orang-orang kafir dari perkara-perkara lahiriahnya, nanti lama-lama akan mengikuti mereka pula dalam tindakan-tindakan mereka. Yang pertama dari perbuatan-perbuatannya, dari mengikuti secara zahirnya pula. Lalu kelamaan akhirnya apa? Dalam perkara ibadahnya pun juga diikuti. Nah, sekarang inilah apa yang terjadi pada kaum muslimin. Dikarenakan kaum muslimin banyak yang mengkonsumsi film-film orang-orang kafir. Nah, ibu-ibu apa? Kajian oke, nonton Korea demen bener. Gitu. Ya, demen bener. Akhirnya apa? Berpikir dia, ketika dia tonton, dia pun juga berpikir, oh hidup saya mau seperti ini. Kan gitu. Akhirnya mulai bergaya-gaya pun juga seperti itu. Mulai baju-bajunya juga baju ala-ala gaya-gaya orang-orang anak-anak Korea. Kan seperti itu. Nah, nanti setelah itu pun udah emak-emak nih berpikir apa? Suami saya juga kayak gini. Ya gak tahu diri namanya kan seperti itu. Tapi kebanyakan ya seperti itu. Kan gitu, kebanyakan seperti itu. Udah ngomong, lihat laki-lakinya, maco banget, laki-lakinya ganteng. Nah, mulai aneh-aneh. Sudah tidak ada lagi rasa malu pada wanita-wanita muslim. Ya Bu, ada yang di sini hobi nonton Korea? Ada Bu? Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diberikan hidayah yang masih ya untuk berhenti begitu. Nah, ini kita lihat Bu, sekarang lihat bagaimana anak-anak kaum muslimin kalau tontonnya apa? Tontonnya Korea terus akhirnya apa Bu? Nah, yang perempuannya yang tadinya sudah pakai berjilbab dan sebagainya mulai lepas. Karena apa? Pengen liatin rambutnya gaya-gaya Korea. Ya gitu juga laki-lakinya, kan gitu. Apa laki-lakinya sekarang pengen diputih-putihin dan sebagainya, kemudian pakai lipstick supaya merah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, udah mulai kelihatan apa sifat-sifat kebencongannya seperti itu. Dan ini udah tersebar di mana-pun dari kaum muslimin, dari anak-anak kaum muslimin. Ya, lalu kemudian apa? Ya, kaum muslimin mungkin maaf ngomongnya di zaman ibu-ibu dulu, kalau namanya apa? Kalau namanya berdua-duaan masih takut dan sebagainya. Tapi sekarang kenapa? Karena anak-anak yang nonton, gitu ya kehidupan orang kafir. Akhirnya apa? Perempuan yang bukan mahramnya keluar kemana-mana bareng, bahkan maaf ngomongnya tinggal di satu rumah yang padahal mereka belum menikah. Maaf nih ngomongnya, kemarin barusan viral
yang apa, yang wanitanya mati dibunuh, kemudian apa, dimutilasi, bahkan maaf, dimutilasinya bahkan apa, setiap dagingnya itu diprotelin tuh. Ya, tahu ya, kayak sapi waktu dikorban itu, sapi korban itu dagingnya diprotelin kecil-kecil tuh seperti itu. Ya, ini maaf ngomongnya, namun bilang apa? Sebelumnya mereka hidup bareng di kosan yang sama, ya, di kosan yang sama, hidup, mereka belum menikah. Nah itu gara-gara mengkonsumsi gaya kehidupannya orang-orang, nah, lama kelamaan seperti itu. Nah sekarang ini lihat, gitu ya. Oh oke, ada yang belum sampai derajat tersebut, tapi kita lihat, ya, ini pemuda-pemudanya, anak-anak mudanya mulai nih melakukan pacaran dan sebagainya, terutama kalau udah malam apa bu? Malam apa? Nah, itu maaf ngomongnya, emak-emaknya atau bapaknya yang sudah kajian, yang sering sholat di masjid dan sebagainya, ketika ada laki-laki, gitu ya, yang bukan mahram dari anak-anaknya datang ke rumahnya, kenapa? Dijemput bapak ibunya, persilahkan gitu saja. Ya Allah, ya Rabbi. Terjadi gak bu? Terjadi gak bu? Ya, yang maaf ngomongnya, yang membiarkan anak perempuannya untuk keluar seperti itu bu, ya, kemudian dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya, ya bu, rela bu, gitu ya. Ini anak perempuan yang na'udzubillah min dzalik kalau terjadi sesuatu pada dirinya. Nah ini kan mau ngomong ya, orang tuanya yang memperbolehkan hal tersebut. Nah ini berawal apa? Berawal dari rumahnya apa? Dari tontonan-tontonannya, apa yang dikonsumsinya, dari pendidikan orang tuanya. Yang mau ngomongnya bahkan orang tuanya tidak memberikan pendidikan apapun, kecuali apa? Kecuali ya sudah, mau sekolah mana, sekolah sini, sekolah sana, sekolah sini, dan sebagainya. Dah, gak ada. Artinya bahwa pendidikan dari orang tua, nah kamu harus menjaga diri kamu, nah kamu harus menjaga kehormatan kamu, nah kamu harus menjaga agama kamu, nah kamu harus begini. Gak pernah ada namanya apa, obrolan-obrolan yang intens antara orang tua dengan anaknya, gak ada. Gak ada. Kan seperti itu. Paling omongannya apa? Nah, begini, seperti itu aja. Udah, akhirnya apa? Nah, sholat ya sudah. Udah, bahasanya udah keras kepala. Gak ada itu seperti itu. Harusnya dipanggil orang tua, lalu kemudian diskusi, ngobrol, kan gitu. Kok memang tadi mau ngomong anak perempuan yang kebelet berpengen nikah, panggilan lakinya gitu seperti itu. Panggilan laki-laki. Nah, sini kamu datang ke rumah saya, bawa anak perempuan saya, kamu ajak keluar sana ke saya, sekarang kemana dan sebagainya. Sekarang pertanyaan, kamu udah siap nikah belum? Kan gitu. Kalau kata dia sudah siap nikah, silakan dah nikah. Kan gitu. Kalau enggak, jangan. Bu, yang rugi ini perempuan nih, anak perempuan sekarang. Apalagi di zaman sekarang. Kalau di zaman ibu-ibu mungkin masih apa? Masih jaga-jaga, masih takut-takut, masih ini sebagainya. Tapi anak-anak zaman sekarang, ya Allah, begitu mengerikan hubungan mereka. Jadi jangan berpikir anak-anak sekarang ini kalau mau pacaran sehat. Nggak ada pacaran sehat, kenapa nggak ada? Kalau pacaran sehat tahu bu, sambil lari tuh 40 km. Nah, nggak ada pacaran sehat, nggak ada lagi. Ya, maka ibu-ibu yang maaf ngomongnya punya anak perempuan, tolong jaga anakku. Ya, jangan terbawa dengan kayak ada film-film janda. Ya, hancur anak. Nah ini tadi kita katakan apa? Sekali lagi, gara-gara bu menonton film-film kafir, mulai itu akhirnya apa? Ngikutin gaya-gayanya, tampilannya. Akhirnya apa? Mulai ngikutin juga dari gaya omongannya. Ya bu, ya, mulai omongannya masalah ini, apa seperti itu. Nah lama kelamaan apa? Dari gaya ibadah pun juga iya pula. Ya,
Semua akhirnya terbawa. Dan itulah kenapa Rasulullah SAW mewanti-wanti banget. Apa kata Rasulullah? La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian itu akan benar-benar mengikuti tradisi-tradisi dan gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, ziraan bi zirain, sahasta demi sahasta. Kan Bu? Hatta wajahul bi juhri tabbin. Maka kalau seandainya pun orang-orang tersebut, orang-orang sebelum kalian tersebut masuk ke dalam lubang bor, ini seperti binatang biawak. Lattaba'tumuhum, maka kalian pun juga akan mengikuti jejak mereka, akan masuk ke dalam lubang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang-orang sebelum kita tersebut ya Rasulullah yang diikuti oleh kaum muslimin ini ya Rasulullah? Maka kemudian beliau katakan al-Yahud wan Nasara, yaitu orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi. Ya, dan disebutkan lagi dalam riwayat-riwayat tentang orang-orang kafir yang lainnya. Nah, ini Rasulullah mengatakan shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Awalnya cuma perkara-perkara ini kayak kehidupannya. Ya, akhirnya apa? Zira'an bi zira'in. Lalu kenapa? Sahasta demi sahasta. Mulai lagi. Akhirnya apa? Seluruh gaya kehidupannya udah seperti orang kafir. Bahkan ada yang KTP-nya KTP Islam, bapak ibunya Islam, anaknya Islam, tapi nggak kenal, nggak tahu cara bagaimana sholat. Ya, dan oke, itu sholat. Sholat. Lihat kita sekarang pula apa? Lihat bagaimana kaum muslimin dan juga anak-anak kaum muslimin bahkan gak bisa baca Al-Quran. Ya, karena apa tadi? Karena kehidupannya udah ngikutin gaya orang kafir. Dari tadi kita katakan dari secara zahir lahiriahnya, pakaiannya, gaya rambutnya, gaya stylenya, lalu kemudian mulai naik gaya omongannya, kan gitu. Ya, mulai berapa naik lagi apa Bu? Dari akhlaknya, mulai omongan-omong kotor itu, biasa tindakan-tindakan yang jelek-jelek itu biasa. Bahkan sikap korupsi pun juga udah biasa, kan seperti itu. Baru mulai masuk ke ibadah. Udah ibadah naik lagi ke akidah. Akhirnya sekarang mendapatkan lihat bagaimana anak-anak kaum muslimin mengatakan apa? Udah LGBT mah nggak apa-apa. Lihat. Ya Bu, kalau dulu di zaman kita apa tabu banget. Kalau apa ada ngomongin kayak orang bencong dan sebagainya, tabu banget kita. Apa kan seperti itu. Ya Bu. Jangankan artinya maaf ngomongnya, jangankan ada hubungan sejenis, ya hubungan yang tadi berzina saja Pak, udah diarak kemana-mana kalau ketahuan, kan gitu. Nah ini sekarang apa? LGBT ya udah biasa aja, udah sih gak usah diingin, gak usah dilaku. Bahkan ada di antara anak kaum muslim apa? Yang dia mungkin gak mau kebijakan tersebut, tapi dia membela LGBT. Aduh, ini gitu. Ya. Dan orang tuanya bersikap ya biasa aja, ya sudah lah mau apa lagi. Karena apa? Karena orang tuanya pun juga demikian, gitu. Jauh dari agama. Kalau hukumnya apa? Kalau bermajelis ilmu ya apa? Yang pengennya ya dongeng aja semuanya. Yang dongengnya iya, yang ketawa-tawa yang iya, terus terus dari awal kan. Ya kemudian dibawakan dalilnya, kemudian dibawakan ini, dibawakan ajaran agama Islam sebenarnya berat kayaknya 15 menit gidaf. Ya langsung nyerah kayak. Tapi enggak ya Bu ya. Kondisinya aman Bu ya. Alhamdulillah. Dulu 15 menit aman, karena tidur. Aman.
Ya, alhamdulillah. Jadi kita semua insya Allah dapat hidayah dari Amin ya. Nah ini kita katakan ya Bu ya, berkenaan tentang apa? Berkenaan larangan untuk bersikap tasyabbuh, yaitu menyerupai orang-orang kafir dari gayanya, dari lahiriahnya, perkataan, ibadah dan juga akidahnya. Ya, jadi kita harus benar-benar menjauhi hal tersebut. Ya Bu, benar-benar menjauhi. Ingat Bu, bahkan coba Rasulullah SAW saja, ya, dulu itu kita hampir saja saja Islam ini, Bu, Islam ini ketika panggilan sholatnya gimana Bu? Hah? Ayalas sholat, Bu, ayalas sholat. Hendak hampir dulu itu Islam itu untuk manggil sholatnya pakai lonceng. Pentolan. Bu, ya, lihat Bu. Pertama pada itu bermusyawarah tuh Rasul dan para sahabat, ya, bagaimana cara untuk memanggil kaum muslimin untuk melakukan. Bermusyawarahlah mereka. Ada di antara mereka mengatakan apa? Ya Rasulullah pakai trompet. Kata Rasulullah, ini menyerupai orang-orang Yahudi. Kan gitu. Apalagi Yahudi ada di kota Madinah. Ya, orang Yahudi banyak banget di kota Madinah. Ya, ada. Lalu kemudian apa selanjutnya? Hah? Pakai lonceng ya Rasulullah. Ya Bu, pakai lonceng, sudah mau lonceng, ya udah. Kan gitu. Karena apa? Orang Nasrani nggak ada di kota Madinah dan tidak terpikirkan. Kan gitu. Nah sudah ternyata mau ditetapkan, ternyata ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Lalu kemudian dia pun bermimpi, ternyata di dalam mimpinya dia diajarkan cara untuk azan. Maka kemudian apa? Mimpi tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun mengatakan itu adalah mimpi yang benar. Maka kemudian Rasulullah pun menyuruh apa? Menyuruh Bilal untuk mempelajari bacaan tersebut dari Abdullah bin Zaid. Maka kemudian pada apa? Rasulullah apa? Bilal pun langsung mengumandangkan azan seperti azan yang selama ini ibu-ibu dengar. Lihat Bu, untuk menyelisihi gaya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah tapi sekarang kaum muslimin sendiri yang mencari-cari tindakan-tindakan ibadah mereka yang menyerupai orang-orang kafir. Mulai kemudian apa? Ibadahnya joget-joget. Mulai kemudian apa? Ibadahnya pakai musik. Bu, lihat sana, lihat bagaimana orang-orang Nasrani itu beribadah gimana? Gak pernah ke gereja. Atau ibu gak pernah melihat ibadahnya orang-orang kafir, orang Nasrani. Itu menyanyi-nyanyi mereka, bermusik-musik mereka semua. Nah sekarang apa? Diikuti pula gaya tersebut yang bahkan dulu tidak pernah dikenal oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dikenal oleh para sahabat, tidak pernah dikenal oleh siapa? Para ulama madhab. Ada mereka beribadah dengan penuh kekhusyuan pada itu. Membaca Al-Quran. Kalaupun sholawat apa? Sholawat yang benar, penuh khusyuk. Mereka baca sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Bu, ini salawat yang baru saya baca ini salawat apa? Salawat Ibrahimiyah, dan ini adalah salawat yang paling teragung, yang pahalanya paling terbesar. Tapi sekarang maaf, salawat ini terdengar gak di masjid-masjid? Salawat apa sekarang banyak terdengar? Saya sering ngomong, ya, salawat buatan manusia.
Salawat ngomongnya yang sering didengarkan oleh siapa? Nisa Sah. Karena apa? Ada lagu-lagunya baru seneng. Akhir. Ya Bu, ya repot nih. Ya, akhirnya salawat yang benar-benar diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pahalanya real, nyata 100%, ini malah ditinggalkan lalu kenapa? Ada salawat-salawat yang buatan manusia, inilah yang kemudian dikumandangkan kemana-mana. Yang maaf ngomongnya mungkin di dalam salawat-salawat tersebut karena buatan manusia apa? Tercampur di dalamnya kesyirikan, tercampur di dalamnya pengkultusan. Yang ibu-ibu maaf ngomongnya bahkan gak tahu maknanya, kan gitu. Dan bahkan sekarang tersebar kenapa? Dibaca di masjid-masjid yang disangka oleh kaum muslimin itu adalah salawat, padahal itu adalah lagu striptis Arab. Saya masih tadi striptis. Ya, lagu striptis Arab. Ya, dinyanyi di pesantren-pesantren. Ternyata sekarang, alhamdulillah nih, sekarang ini ada YouTube, ada ini dan sebagainya, ada apa? Kalau dulu kan gak ada YouTube. Kedengar ada ini bawaan sebagainya. Kalau sekarang apa? Nih, ya, apa yang kamu baca sekarang kamu bisa lihat nih. Ternyata yang kamu baca selama ini apa? Ternyata ada lagu-lagu striptis Arab. Ya orang Indonesia apa? Baca-bacanya, seru nih kayaknya, ke Arab-Araban nih, salawat ini. La haula wala quwwata illa billah. Jelas. Nah, yang orang striptis Arabnya, ya, apa dia membawakan itu alat gaya-gaya orang-orang Barat. Tentang apa? Tentang cinta-cintaan yang di dalamnya ada ngomongnya, perkataan-perkataan yang gak benar. Aneh. Ya, kata-kata yang layak, kata-kata yang porno, kan gitu. Diikuti oleh siapa? Orang apa? Cuma ikut-ikutan. Ini disebut dengan tasyahhud. Ya, masuk kita pada hadis yang 35-nya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Faqala, lalu kemudian beliau pun berkata, ya ulam, wahai anak kecil, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujaha. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau memohon, maka mohonlah hanya kepada Allah. Ya, rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dan beliau berkata ini adalah hadis hasan sahih. Nah, hadis ini dibuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan faedah kepada kita semua. Yang pertama apa? Tentang agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak Rasulullah SAW yang agung yang dijelaskan dalam hadis ini? Lihat bagaimana tawadhu'nya Rasulullah SAW, di mana dia membonceng Abdullah bin Abbas, seorang anak kecil. Padahal Rasulullah ini bukan hanya sekedar pemimpin kaum muslimin, bukan hanya sekedar orang yang paling dihormati oleh kaum muslimin, ya Bu, yang dimana seluruh kaum muslimin siap untuk menyerahkan harta mereka kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar itu, ini adalah Rasulullah.
Dilakukan gak oleh siapa para pemimpin-pemimpin negara di zaman ini? Ya enggak, Bu. Ya, kalau bisa apa pemimpin negara, oh, di mobil yang mewah, ini ada sopirnya, mobilnya benar-benar dahsyat, keluar dibukain, kan gitu, ya, mau masuk ditutupin, ya kan gitu sudah itu, kan? Ya Bu, kalau perlu mau jalan dibentangin tuh karpet, wah, karpet biru, ada pokoknya gitu Bu. Nah. Tapi Rasulullah enggak tuh, Rasulullah yang ngebonceng. Bahkan pernah pada itu Rasulullah SAW ketika ingin mengantarkan Mu'adz bin Jabal, ya, mengantarkan Mu'adz bin Jabal sebagai utusan Rasulullah ke Yaman, itu Mu'adz bin Jabal naik kendaraannya, Bu, naik kendaraannya, Rasulullah jalan di bawahnya sambil nentengin. Ya, Rasulullah. Ya, tawadunya, ya, tawadu Rasul. Kalau ini enggak, kan malah begini, oh, kalau bisa saya dimuliakan, saya dihormati, sendal saya dipasangin di, taruh di rapiin. Kalau perlu apa tempat duduk saya, itu tempat duduk saya rapi, harus rapi, ya, saya rapi, kan ini, ya. Rasulullah begitu tawadunya, ya. Ini Mu'adz, seorang pemuda, Rasulullah pimpinan seluruh umat kaum muslimin. Mu'adz naik kendaraannya, Rasulullah jalan sambil megangin, sampai parfumnya enak, benar-benar terasa enaknya Rasulullah. Kau yang lain Rasulullah, nah, Mu'adz jalan, ya, jalan. Setelah itu apa? Diantar sampai gerbang, lalu kemudian diberikan nasihat Mu'adz bin Jabal untuk apa? Kalau misalnya beliau berdakwah di Yaman, begini dan sebagainya. Lihat akhlak Rasulullah SAW. Gak ada, artinya malu-malunya Rasulullah SAW dalam kebaikan gak ada, ya Bu. Gak ada. Nah harusnya apa? Kalau ada, masya Allah, tokoh masyarakat dan sebagainya, dia pengen ada suatu kebaikan yang harus dilakukan, dialah orang yang pertama apa? Turun tuh pada itu. Ayo kebersihan. Dia yang pertama kali apa? Turun ke sana, narik barang-barang sama yang lain. Jangan ngajak kayak kemudian dia apa? Sudah. Ya, oke. Ya, ini kita katakan siapapun itu. Ya, siapapun itu. Artinya ketika ada kebaikan-kebaikan, maka dialah harusnya orang yang pertama kali nomor satu. Kenapa? Dia yang menjadi uswahnya, dia pemimpinnya, ya kan gitu. Dia menjadi uswahnya, teladan bagi yang lainnya. Maka setelah itu apa? Harus nanti yang lainnya akan ngikut. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Setiap ada kebaikan-kebaikan, Rasulullah yang pertama, kan gitu. Baru kenapa? Diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Nah ini sudah mulai hilang nih, ya sudah mulai hilang. Yang pemimpinnya yang terakhir nanti, ya. Ya. Nah ini kita katakan akhlak Rasulullah SAW. Lalu kemudian tadi definisi menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya Bu definisi menjaga Allah? Loh kok ini apa nih hadisnya kok menjaga Allah? Allah punya kekuasaan, Allah yang punya segalanya, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan kehidupan. Kok tiba-tiba di sini apa dikatakan jagalah Allah? Apa maksudnya ini jagalah Allah? Bu, apa definisi yang maksud dengan menjaga Allah? Pura-pura khusyuk semua ini. Sebagian ada yang khusyuk, ada sebagian yang kapan lagi kelar gitu. Apa?
Ya, yang namanya menjaga Allah maksudnya di sini apa? Menjaga syariat Allah, yaitu apa? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Ini maksudnya menjaga Allah. Ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala perlu dijaga, nggak ada kan sebenarnya. Jadi maksudnya apa? Menjaga Allah, menjaga syariatnya. Ya. Apa tadi? Salat, jaga salat. Ketika Allah memerintahkan puasa, jaga puasa kita. Ketika Allah memerintahkan zakat, maka jaga zakat kita. Ketika Allah memerintahkan kepada kita juga untuk menjaga lisan, jaga lisan kita. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga kehormatan, jaga kehormatan kita. Ya Bu. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga apa? Bu, kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga, jaga rumah tangga kita. Ketika Allah memerintahkan untuk apa? Melakukan perdamaian di antara kaum muslimin, jaga perdamaian di antara kaum muslimin. Las Bu? Las? Nah, ketika kita semua menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian kata Rasulullah? Ihfadillah yahfadka. Jagalah syariat Allah, hukum-hukum Allah, maka Allah pun akan menjagamu. Ya Bu, akan menjaga kita dari segala mara bahaya, akan menjaga kita dari segala keburukan, akan menjaga kita dari apa Bu? Segala bencana, akan menjaga agama-agama kita dan juga agama anak-anak keturunan kita. Ya. Bu, jangan ibu-ibu sekalian berpikir bahwasanya ibu-ibu kalau apa, oh saya udah dalam keadaan sehat, saya udah dalam keadaan aman dan sebagainya. Kayaknya udah tancap gas, kayaknya mobil juga udah Pak, udah diservis, oke, sudah diservis. Bensin aman, ban cek aman, udah aman. Kayak solar Pak, aman. Kan itu. Belum tentu keluar ke sana lagi diam aja bisa dihantam dengan kontainer. Jadi jangan sok merasa aman kalau dengan kebaikan sekarang. Oh saya seperti ini, seperti siapa yang bisa kira-kira? Nggak ada kira-kira yang bisa menyakitin saya. Tidak, jangan berpikir begitu ya. Kalau itu terjadi beritanya, kan itu sampai berapa puluh orang yang meninggal gara-gara kontainer, dan yang meninggal itu Bu, ada rencana nggak dia mau meninggal pada hari itu? Bu, ada nggak dia buat planning? Kayaknya meninggal jam segini. Ada nggak buat planning kayak gitu? Atau dia ada firasat ya kayaknya mau lagi? Ada nggak? Nggak ada. Karena yang meninggal waktu itu apa? Orang lagi stay, dia lagi santai-santai, lagi istirahat, baru turun dari motor ini hantam sama orang-orangnya. Maka itu bukan kita mohon perlindungan dari ya. Sama kayak ibu-ibu sekalian berpikir apa? Anak saya aman di rumah, saya jaga semua, saya jaga sholatnya, saya jaga ininya, saya jaga agama dan sebagainya. Kan itu, saya berikan pendidikan, pokoknya jangan begini sebagainya. Bu, maaf ngomongnya, emang ibu-ibu bisa menjaga anak-anak ibu 24 jam? Di rumah saya kayaknya gak ada, semuanya aman, gak ada tajam-tajam, gak ada. Kan itu. Pertanyaannya, emang ibu-ibu sekalian ngintilin anak-anak ibu 24 jam? Maaf ngomongnya, oke, di rumahnya bisa terjaga, tapi ketika dia sekolah selama 12 jam bisa seperti itu, atau selama 7 jam atau 8 jam, siapa yang bisa menjaga
jangan merasa kepedean, oh kayaknya saya udah terjamah. Bu, ya. Maka tadi jaga syariat Allah, maka Allah akan jaga seluruh perkara-perkara kita, baik perkara pada diri kita dan juga perkara anak-anak kita semua. Ya Bu. Nah, kemudian tadi diminta wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau berdoa, minta sesuatu, minta hanya kepada Allah. Gantungkan segala harapan kita hanya kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah, Allah semakin senang. Kalau ibu-ibu semua mintanya kepada siapa? Kepada siapa? Hah? Ke suami, jengkel suaminya dia minta terus. Kan itu. Tuh suami, apalagi teman, orang minta, wajahnya cuma satu tawa-tawa. Iya, ini, ada itu, pinjam terus, nggak pernah dibalik-balikin. Bu, kan itu, wajahnya aja kelihatan ketawa, kan itu. Sekali, 2 kali, oke, 3 kali, apa ya? Ada. Lagi suami lagi seret, padahal uang bejibun semuanya. Ini kalau apa Bu? Mintanya kepada teman manusia ya, teman manusia. Bahkan ke suami yang kesel, kan gitu. Sama kayak keselnya ibu-ibu sekali apa? Ketika suaminya minta apa? Sesuatu minta dibuatin, minta terus. Dibuat iya, nasi gorengnya dibuat, tapi betul tang keras benar semuanya. Ya kan gitu. Ya Bu, tapi kalau kita mintanya hanya kepada Allah, Bu, nah, semakin banyak ibu-ibu minta, semakin Allah senang. Semakin hal-hal kecil pun ibu mintanya kepada Allah, semakin Allah senang. Nah, ya Allah, saya pengen banget makan tahu kalasan. Duh, beneran Bu. Wah, ibu mikirnya apa? Ibu-ibu sih kebiasaannya kalau doanya apa? Kalau udah mentok, kalau udah apa? Ditagih hutangnya, ya Allah, hutang tuh minta, baru minta kepada. Bu, saya katakan ada seorang wanita yang bahkan untuk tahu kalasan aja dia minta kepada Allah. Dan benar Bu, kalasannya datang. Bu, bukan tukang kalasannya, bukan. Tiba-tiba ada orang yang datang kemudian membawakan tahu kalasan. Blok. Bu, ya. Hari itu Bu, dia pengen apa? Dia pengen sop iga. Minta kepada Allah Bu. Beneran. Wow, Bu, saksi saya Bu. Lihat apa ini. Dengar cerita. Apa? Dia minta 10.000. Minta langsung kepada Allah. Datang tiba-tiba gak nyampe berapa menit Bu. Ketok, sop iga. Dan masih banyak lagi Bu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya yang ketika dia minta langsung dikabulkan oleh Allah. Ya, bahkan sekarang saya pernah menceritakan Bu, udah mentok dia ceritakan pada begitu saya apa? Udah mentok, tinggal apa? Tinggal sehari atau 2 hari dia pengen korban dan posisinya nggak ada sama sekali uang, nggak pegang uang. Cuma megang uang untuk kehidupannya saja. Tapi dia gak pernah berhenti minta kepada Allah. Dan memang sudah kebiasaan dia adalah berkorban. Lalu kemudian kepada ibu langsung mintanya kepada Allah. Ya Allah, Ar-Razzaq. Engkau ya Allah yang maha memberi rezeki. Langsung kira dia ungkapin dia. Bu, beneran gak nyampe berapa menit ada tetangganya seorang yang bahkan gak kepikir bahwasanya orang ini bakal datang. Bu, bahkan ngasihnya pun datang ke rumah
Masya Allah. Artinya hadiah kan seperti itu, hadiah jenis sebagainya. Dan ternyata ketika tas ini kayaknya tas kain gitu ya, oh ya tas kain gitu ya, tas kain. Bukan kantong, bukan ya. Ada kayak tas kayak orang Thailand, dari Thailand, hadiah dari Thailand itu saudara ya. Ya Bu, kan gitu. Nah, dipikir seperti itu. Ya sudah, dipikir dia, ya cuci lah, kan gitu ya. Akhirnya mau cuci, udah mau masukin ke dalam ini Bu, masukin ke mesin cuci, jeblas. Bu, uang 4 juta atau 3 juta terus. Kata dia ternyata. Berceceran Bu, kaget dia. Bu, ada uang merah semua sebaya itu. Loh, ini jangan-jangan apa? Jangan-jangan ini salah nih. Langsung ditelepon Bu, langsung ditelepon. Ini uangnya ketinggalan nih. Apa jawabnya? Enggak, ini uang memang buat katanya saudara. Kan silahkan dari teman-teman. Ya Allah, langsung seketika itu dia sujud syukur. Nah ini karena apa? Kebiasaan dari hal-hal yang kecil pun dia selalu berdoa kepada Allah. Nah kita ini kadang-kadang berdoanya ketika udah mentok. Tadi kalau apa? Ketika sudah datang penagih kota mesti tinggi ya. Dan bahkan terakhir ini ceritakan lagi sama dia, dia pengen umroh, benar-benar hatinya Pak mendesak, angkat tangan Bu, dia beneran Bu. Akhirnya apa? Tiba-tiba dia mau diumrohkan oleh orang dan gak tanggung-tanggung, bukan di hari-hari biasa, bukan Bu, di waktu iktikaf. Nanti bulan Ramadan, yang itu dalam keadaan mahal-mahalnya Bu, kan ya saudara. Selama 16 hari. Enggak mau ngomong dia ngomong kayak ini ke manusia, saya pengen gini, saya pengen kayak gini, saya pengen enggak ada dia. Karena apa? Kata dia muruah, menjaga muruah, menjaga apa namanya? Kehormatan. Tapi kan enggak, ini kadang-kadang apa? Ada ustaz atau sahabat, ini malah ustaz yang minta kepada siapa? Ada jamaah. Kalau orang kuat minta ditegak oleh jamaahnya. Mau berapa? Setengah berapa? 2 juta. Sini. Lah kalau Allah kuat. Apa yang kayak gini? Enggak benar nih. Ya, ditegak motor jamaahnya ditegak kan itu. Apa-apaan ini? Atas nama sedekah. Lalu kemudian dia kata tenang aja Allah ganti. Ya kenapa enggak ustaznya aja yang sedekah tuh untuk kehidupannya? Ini itu. Ini ada apa? Gak ada lagi muruah, gak ada lagi menjaga kehormatannya. Ini enggak tuh bentuk menjaga muruahnya dia gak minta kepada manusia, dia langsung mintanya kepada Allah. Dan terakhir langsung dia minta kepada Allah. Dia gak tahu jalan dari mana. Bukan apa, gak punya kemampuan untuk umroh dengan harga sebesar itu. Bayangkan untuk umrohnya pada hari itu berapa? Sekitar 41 juta. Kan? Bukan hari-hari biasa, bukan yang 20 juta, 25 juta yang ada yang biasa cuma 9 hari. Enggak, ini yang 16 hari itu pun pakai Ramadan. Waktu iktikaf di sana. Ya, mintanya kepada ya Bu, maka mohon segalanya dari kecil maupun yang besar semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, hadis yang terakhir. Saya skip dulu Pak. Ya. Dalam hadis yang terakhir, hadis yang ke-36 ya. Wan Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berkata, Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu habbani Allah. Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku amalkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencintaiku. Wa habbani nas, lalu kemudian manusia pun juga akan menyayangiku.
Faqal, maka kemudian Rasulullah pun berkata, izhad di dunia yuhibbukallah. Bersikap zuhudlah engkau terhadap dunia, maka Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia pun akan mencintai. Rawahu Ibnu Majah wa sanaduhu hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan sanadnya hasan. Nah, ini kita kembalikan ya bab zuhud. Sama kayak tadi. Bu, ya. Tadi kata apa? Kata Rasulullah Pak, bersikap zuhudlah terhadap dunia ini, maka Allah akan cinta kepada. Artinya apa? Mengkerdilkan dunia, bukan meninggalkan Paham bedanya? Paham bedanya? Allah meninggalkan dunia, dia gak kerja, malas-malasan, kan seperti itu. Kemudian hanya berpikir apa? Di atas sejadah saja. Gak dibenarkan di dalam agama Islam, Bu. Mau dia 24 jam dia wajib di atas sejadah gitu. Bagus gitu? Gak benar dalam Islam. Ya. Islam memberitakan apa? Kita beribadah. Iya, kuatkan ibadah kita, tapi jangan tinggalkan apa? Dunia, bagian dari dunia. Kalau udah waktunya kerja ya kerja, gitu. Keluar sana, gitu. Bagi yang laki-lakinya apa? Cari nafkah. Makanya ada perkataan Umar bin Khattab apa? Mengatakan kepada seorang yang cuma di atas jadahnya saja, ya. Lalu apa kata beliau? Ya, sesungguhnya ya Allah tidak akan mungkin menurunkan emas dari langit tiba-tiba ke atas sejadah. Ya, artinya apa? Keluar, kerja sana. Tapi kalau udah kerja juga, jangan kemengen. Apa saya ngomong? Jangan teman-teman benar, ketol ada lembur-lembur sana, gak ada dosa, gak usah pakai cara lembur-lemburan, gak usah. Jangan apa gadaikan keluarga kita, kan itu maksudnya. Anak-anak kita, keturunan kita, gara-gara lembur-lemburan, gak usah. Bu, jangan ngomong suami mas, kamu lembur ya, jangan Bu, jangan. Ngomongin gak kamu kerja, biasa-biasa. Apa yang cukup kita, alhamdulillah. Kalau itu memang rezeki kita pasti dipermudah oleh Allah. Dan itu aja. Ini kememen, Bu. Ya, kememen. Makanya saya sering menasihati kepada teman-teman nih, Pak, mau kerja nih, berbulan-bulan, bertahun-tahun di mana? Di luar negeri, apalagi negeri orang kafir. Gak perlu. Kalau memang bukan rezeki kamu kerja di sana pun, kalau habis rezekinya mati kamu di sana. Kan gitu. Tapi kalau memang itu rezekimu, mau di Indonesia pun, walaupun nanti datang rezekinya perlahan-lahan pasti akan datang. Dan ini ada suatu jaminan dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah ketika di depan para sahabatnya? Sesungguhnya Jibril baru saja membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya seseorang tidak akan mungkin mati sebelum satu perak yang telah Allah tentukan untuk dirinya masuk ke mulutnya, bukan ke mulut tetangganya. Ingat, Bu, ke mulut. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan carilah harta itu dengan cara yang baik. Jangan ngoyok, apa namanya? Ngoyok-ngoyok. Iya, ngoyok-ngoyok. Wah, dibikin waktu. Kalau kamu butuhnya sekarang, karena anak-anak kamu masih SD, kayaknya segini tuh. Mulai SMP kenaikan apa? Oh, dinaikin lagi rezekinya. Mulai SMA apa? Dinaikin lagi rezekinya. Mulai kuliah apa? Dinaikin rezekinya. Anak-anak yang udah selesai kuliah, udah mulai kerja, rezekinya lalu berapa? Betul. Tuh, kadang-kadang Allah memberikan kepada hambanya di waktu yang hanya saja sabar dan cari dengan cara yang dihalalkan oleh Allah.
5 pas. Ada pertanyaan? Ada perlu pertanyaan nggak? Nggak perlu. Iya. Apa? Oh, pertanyaan. Waktu itu Ustaz belum jawab. Kan minta rezeki dengan membaca ayat 1000 dinar itu sahih. Nah, itu pertanyaan satu. Yang kedua, kebiasaan di majelis taklim ini untuk pengajian-pengajian jelang pernikahan, pengajian akikah, pengajian akikah masih membaca sholawat nariyah, rawiyah, dan sholawat Jibril. Menyikapinya gimana itu? Sahih tidak? Itu aja Ustaz. Masya Allah. Barakallahu. Pertama adalah tadi apa Bu? Ayat 1000. Apa ayat 1000 dinar? Biasanya ibu pada hafal kalau udah pakai 1000 dinar nih. Pakai 1 juta dinar lebih hafal lagi biasanya kalau udah pakai 1 juta dinar. Lihat apa bawah ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Benar? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi dalam kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kemudian Allah berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak diduga. Bukan ayat dinar yang dibaca 1000 kali. Enggak. Lihat kuncinya Bu. Wa may yattaqillah. Apa? Wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Jelas. Bukan dibaca ayat dinar 1000 kali kemudian yang lain ditinggalin. Iya, kan gitu. Kalau mau pakai istilah 1000 dinar, walaupun ini tidak ada Bu, kita katakan gak ada namanya ayat 1000 dinar, gak ada gitu baru. Aku, ini hanya istilah yang dibuat Bu, buat. Tapi kalaupun oke lah, ya memang karena kebiasaannya hobinya buat istilah gitu ya. Tapi yang isinya bukan apa? Isinya untuk memerintahkan kepada kita semua bertakwa. Nah, cara satu bertakwa apa tadi? Berdoanya minta kepada Allah kayak tadi Bu, kayak orang tadi itu. Bu, minta tahu kelasannya apa? Doa kepada Allah. Tuh. Aku jelas di sini. Pertama kita katakan istilah 1000 dinar dan sebagainya itu tidak ada. Dari zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in tidak ada. Ya, itu di zaman akhir-akhiran aja orang-orang kopi buat-buat dan sebagainya. Karena apa? Tadi diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga Bu, ya, akhirnya dibuat-buat. Tapi anggaplah walaupun itu ya sudahlah, ya. Tapi kita katakan apa? Ya, tapi dia maknanya adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah. Nah, ini pun apa? Ini tadi sebagai solusi yang tadi ngomong yang kerjanya ngoyok. Yang diperintahkan ngoyoknya apa? Bertakwanya itu harus keras-kerasan. Kerjanya sudah biasa, sedang-sedang aja. Jangan sampai mengorbankan jangan sampai mengorbankan family time, me time-nya. Habis apa lagi Bu? RT time, RW time. Ada ngomong ya kan bersama dengan masyarakat. Jangan lagi lebur. Ada waktu untuk bersama dengan masyarakat. Jelas Bu? Jelas? Ayat satu. Ayat kedua apa? Masih kebiasaan di majelis taklim. Bu, Masya Allah. Apa? Bu, salawat nariyah ini Bu, hati-hati banget. Di dalamnya terdapat kesyirikan yang tadi kayak saya katakan tidak disadari oleh kaum muslimin. Yang pada kita dia benar muji Rasulullah, tapi kemudian mendudukkan Rasulullah SAW itu hampir sama dengan Allah.
Ya, bahkan sama seolah-olah Rasulullah SAW mempunyai sifat rububiyah Allah. Rasulullah begini, apa yang Rasulullah bisa mengobati ini, Rasulullah begini, Rasulullah dengan Rasulullah begini, ya Bu, nggak benar. Jelas Bu, ya di dalam salawat tersebut. Lalu kemudian ada salawat yang lainnya. Bu, saya katakan, saya sering memberikan kepada ibu semua analoginya. Pertama kita katakan salawat. Pertama tadi Pak, resikonya salawat buatan manusia tadi ada kesyirikan di dalamnya, kayak salawat nariyah tadi. Jelas Bu? Kalaupun akhirnya Pak selamat dari salawat nariyah, selamat dari apa? Dari kesyirikannya. Ada lagi tadi di Indonesia tersebut apa? Salawat yang dipikir itu salawat. Padahal apa tadi Bu? Apa? Lagu striptis kan gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun Bu, kita katakan kalaupun salawat buatan manusia tersebut selamat dari kesyirikan, selamat pula dari apa? Dari striptis tadi. Pertanyaannya, saya ingin bertanya kepada ibu sekalian, Bu, kalau ibu sekalian ada mobil Fortuner, Bu, mobil Fortuner buatan mana? Ada yang tahu semuanya juga. Ya, anggaplah itu Jepang. Bu, ada mobil Fortuner satu buatan Jepang ori dengan harga misal 100 juta misal. Lalu kemudian tiba-tiba ada mobil Fortuner buatan mana Bu? Buatan Bekasi. Buatan Bekasi. Ini wilayah apa namanya? Wilayah apa? Buatan Karang Satria. Mobil Fortuner buatan Karang Satria. Nih harganya sama 100 juta. Saya ingin bertanya kepada ibu sekalian, ibu bakal pilih mana? Yang ini yang buatan Jepang dengan harga 100 juta atau Fortuner buatan anak-anak Karang Satria dengan harga 100 juta juga? Jujur, gak usah bohongan. Jangan kalau enggak. Jujur, pilih yang mana? Ya. Bu, kalau ibu sekalian saja, saya buka analoginya. Kalau ibu sekalian saja dalam perkara dunia, ibu dengan harga yang sama, ibu akan mencari mana yang originalnya. Mengapa yang ibadah ini yang salawat originalnya, salat Ibrahimiyah, lalu kemudian ada salat buatan manusia yang ini sudah jelas 100% pahalanya, sementara ini kita belum tahu level persennya berapa. Bu, bisa jadi cuma 10%, 20%, 30%, bahkan bisa jadi cuma 2%. Kan gitu. Capeknya sama enggak? Sama enggak capeknya? Sama-sama berbusa nih. Kan gitu. Aku sama-sama capek. Kira-kira ibu pilih yang mana? Yang original atau yang KW buatan manusia? Kalau ibu sekalian bisa berpikir itu semua pada perkara dunia tadi, mengapa ibu sekalian dalam perkara ibadah tidak mencari yang paling original, yang benar-benar langsung berasal dari Allah? Bu, tapi yang menjadi sebuah kendala adalah apa? Talbis iblis. Apa? Tipuan iblis. Bu, kalau salawat dibandingkan dengan musik biasa, lagu-lagu kayak anak muda sekarang, maka orang-orang bisa sadar yang terjelas, yang benar bagus apa? Salawat. Langsung berasal dari Rasulullah, kan gitu Bu? Betul ya Bu? Kalau ada salawat, nih Bu, salawat, lalu kemudian ada syair-syair buatan
semisal dengan sholawat yang sebenarnya atas nama sholawat juga. Baru di situ manusia banyak yang tertipu. Itu yang disebut dengan talbis iblis, tipuan boleh yang Rasulullah salah. Nah ini nih perisa kita katakan Abu, kalau kadang-kadang nih, kadang-kadang ada orang ngomong, oh dasar tuh orang yang mengharam-haramkan sholawat. Kita katakan, siapa yang mengharamkan sholawat? Kita katakan kami adalah orang yang paling getol dalam bersolawat. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan apa? Sallu alaiya, bersolawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kan itu. Tapi sekali lagi solawat yang kita lakukan adalah solawat yang diajarkan oleh Allah lewat lisan Rasulullah SAW. Maka kalau tadi ku ada salawat-salawat tadi, tahan ku, ya, khawatir dalam dekat kesyirikan tadi. Ya, kalau akhirnya ngomongnya, ya ternyata dalam acara tersebut mau nggak mau ada sana ini sebagai dia. Lebih baik banyak ibu kalau dia, ayo kita salawat, ya baca salawat Ibrahimianya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali. Tapi biasanya Pak, kalau satu kali pasti Pak, kata syaitan, bahaya nih, ini bahaya. Kalau dibaca terus, pahala. Pasti kenapa kata syaitan? Dibuat agar orang ini bosan. Jelas Bu? Jelas? Jelas? Kita katakan sekali lagi Bu, saya bukan melarang sholawat, tapi saya mengajak ibu sekalian untuk bersolawat dengan solawat yang langsung berasal dari Allah lewat lisan Rasulullah. Kalau benar-benar ibu-ibu sekalian mengklaim bahwasanya ibu-ibu sekalian adalah cinta kepada Rasulullah, karena yang mengajarkan ini semua adalah Rasulullah SAW. Ngapain harus cari yang lain? Barakallahu fiik.